Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali materi pembahasan kita, yaitu 1 bulan pintar nahwu, diambil dari buku An-Nahwu Al-Wadih fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua karangan Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berikutnya. Kita sudah sampai pada materi hari ke-11, yaitu tentang nasabnya fi'il mudhari' dengan an mudmaratan atau an yang tersembunyi. Akan tapi untuk materi kita pada hari ke-11 ini kita akan bagi menjadi 2 bagian. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu part yang pertama terlebih dahulu. Hayya nabda'ud dars. Mari kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Materi yang pertama yaitu fi'il mudhari' dinasabkan dengan an mudmaratan, yaitu setelah lam ta'lil, yaitu setelah lam ta'lil. Nanti kita akan bahas apa itu lam ta'lil. Contoh yang pertama, jalastu li astariha, artinya saya duduk untuk istirahat. Jalastu, saya duduk, li astariha, untuk istirahat. Nomor 2, hadartu li a'udal maridah, saya datang untuk menjenguk orang sakit. Hadartu, saya hadir atau saya datang, li'a'uda, untuk menjenguk al-maridha, orang yang sakit. Kemudian contoh yang ketiga, yajtahidu talibu liyanjaha, murid itu rajin supaya lulus. Yajtahidu, sungguh-sungguh atau rajin, at-talibu, seorang murid, liyanjaha, supaya lulus. Kemudian contoh yang keempat, banaitu baitan li askhuna fihi, saya membangun rumah untuk tinggal di dalamnya. Banaitu, aku membangun atau saya membangun, baitan, rumah, li askhuna, untuk tinggal, fihi, di dalamnya. Kemudian contoh bagian yang kedua, nomor 1, 2, 3, dan 4, kalimatnya sebenarnya hampir sama, akan tapi ada tambahan an setelah kata li. Ya, kalau kita perhatikan contoh yang pertama, jalastu li astariha, kemudian contoh yang ini itu nomor pertama, nomor 1 bagian kedua, jalastu li an astariha. Ya, akan tetapi kalau kita perhatikan artinya semua sama. Nomor 1 artinya saya duduk untuk istirahat, ini juga. Akan tapi ada perbedaan hanya di lafadz an atau huruf an setelah li. Jalastu li an astariha, saya duduk untuk istirahat. Hadartu li an a'udal maridha, saya datang untuk menjenguk orang sakit. Yajtahidu talibu li an yanjaha, murid itu rajin supaya lulus. Banaitu baitan li an askhuna fihi, saya membangun rumah untuk tinggal di dalamnya. Ya, sehingga maknanya pun sama. Ya, maknanya sama antara nomor 1 sampai 4 bagian yang pertama dengan nomor 1 sampai 4 bagian yang kedua. Nanti kita yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kata li astariha, kemudian li a'uda untuk nomor 2, kemudian liyanjaha untuk nomor 3, kemudian li askhuna untuk nomor 4. Kita bahas lebih dahulu. Lihatlah pada fi'il mudhari dalam contoh-contoh bagian pertama. Ya, tentu kita akan lihat masing-masing didahului oleh lam atau huruf lam. Ya, li yanjaha, itu li itu maksudnya huruf lam. Ya, yang menunjukkan bahwa kata-kata sesudahnya menjadi sebab bagi kejadian sebelumnya.
Ya, kita nanti bahas, kita akan balik ke contohnya. Maka perbuatan istirahat menjadi sebab bagi adanya kegiatan duduk. Ini maksudnya contoh yang pertama. Ya, kita lihat. Jalastu li astariha. Aku duduk untuk istirahat. Jadi sebabnya kenapa dia istirahat, ya kenapa dia duduk, ya itu sebabnya untuk istirahat. Ya, makanya dikatakan di sini apa? Ya, bahwa kata-kata sesudahnya menjadi sebab bagi kejadian sebelumnya. Maka istirahat itu menjadi sebab adanya kegiatan duduk. Dia duduk untuk apa? Dia duduk untuk istirahat. Ya. Sehingga lam di situ fungsinya untuk menunjukkan tentang apa? Tentang sebab. Makanya dinamakan lamut ta'lil, yaitu lam untuk menunjukkan sebab kejadian. Kemudian dan mengunjungi orang sakit menjadi sebab adanya perbuatan datang. Kenapa dia datang? Yaitu untuk menjenguk orang sakit. Dan begitu seterusnya. Ya, makanya dikatakan lam di situ maknanya lamut ta'lil. Lam untuk menunjukkan tentang sebab terjadinya suatu perbuatan. Ya. Karena itulah lam ini dinamakan dengan lam ta'lil seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, ta'lil sendiri itu artinya adalah untuk menunjukkan alasan. Apabila Anda perhatikan akhir fi'il mudhari' yang berada setelah huruf lam, maka pada bagian pertama di atas kita akan temukan fi'il ini dinasabkan. Ya, fi'il tersebut dinasabkan, itu terbukti dengan harokat fathah. Ya, kita lihat. Jalastu li astariha, hanya itu difathahkan. Li astariha, hanya difathahkan. Lalu, apakah yang menyebabkan ia menjadi nasab? Ya, kenapa li astariha bukan li astarihu? Padahal yang telah kita kenal adalah bahwa fi'il mudhari itu hanya dinasabkan dengan salah satu dari 4 huruf ini. Ya, kalau kita belajar materi pada nahwu jilid yang pertama itu dijelaskan bahwa nasabnya fi'il mudhari itu dengan salah satu dari 4 huruf. Apa huruf tersebut? Yaitu an, lam, idzan, kai. Yaitu an artinya agar, lam tidak akan, idzan kalau begitu, kai supaya. Ya. Tapi kalau kita lihat tadi di contoh nomor 1 sampai 4 bagian yang pertama itu tidak ada salah satu dari huruf-huruf ini. Tidak ada lam, tidak ada an, tidak ada idzan, dan tidak ada kai. Dalam contoh-contoh kalimat tersebut tidak ada huruf nasab yang nampak. Ya, baik an, lam, idzan, kai, semuanya itu tidak nampak dalam contoh tersebut. Di antara 4 huruf nasab itu, karena tidak ada alasan lain kecuali adanya salah satu huruf tadi yang disembunyikan pada setiap contoh ini. Karena fi'il mudhari itu nasabnya ya dengan salah satu dari keempat huruf tadi. Kalau enggak an, kemudian lam, idzan, atau kai. Ya, sehingga kalau tidak ada fi'il mudhari itu tidak didahului dengan salah satu dari 4 huruf tersebut, ini pasti ada yang tersembunyi. Ya, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Lalu huruf nasab manakah yang kita sisipkan atau kita sembunyikan? Untuk mengetahui masalah itu, malah kita lihat contoh bagian kedua. Ya, pada contoh bagian kedua itu 1 sampai nomor 4. Ya, itu bagian yang kedua, kita temukan bahwa fi'il-fi'il itu sendiri didahului oleh lam ta'lil dan dinasabkan dengan an. Jadi contoh bagian yang kedua itu lam ta'lil tambah apa? An, dan an ini termasuk huruf nasab. Ya. Ini adalah bukti bahwa an itulah huruf nasab yang disisipkan atau disembunyikan. Ya. Seperti yang kita bahas tadi di contoh bahwa kalau kita artikan maknanya sama. Ya, maknanya sama. Cuma yang membedakan contoh nomor 1 sampai 4 bagian yang pertama itu tidak ada an-nya. Ya. Bisa kita pastikan atau bisa kita katakan bahwa an-nya itu tersembunyi. Kenapa? Karena fi'il mudhari di situ itu dalam keadaan nasab. Tapi kalau kita lihat huruf nasabnya itu enggak ada. Ya, hurufnya cuma li saja, dan li itu bukan termasuk huruf nasab. Huruf nasab itu salah satu dari 4 tadi. Itu kalau enggak an,
lan, idzan, dan kai. Kemudian oleh karenanya an yang menasabkan fi'il mudhari' terkadang nampak sesudah lam ta'lil dan terkadang tersembunyi. Jadi bisa dua-duanya. Bisa disembunyikan sehingga cuma li saja yang nampak atau lamnya saja yang nampak. Bisa juga dinampakkan. Oleh karenanya hal ini sebagai bukti bahwa menyisipkan pada bagian ini adalah boleh. Jadi hukumnya boleh, tidak wajib. Ya, sehingga boleh ditampakkan, boleh tidak. Makanya contohnya kan dua. Ya, contohnya ada dua bagian. Yang ini tidak nampak annya, jelas tuli astariha. Kemudian yang bagian kedua ini ada annya semua, jelas tuli an astariha. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa an setelah lam ta'lil itu boleh nampak, boleh tidak. Sehingga hukumnya itu jawaz, bukan wujuban. Kemudian berikutnya kita bahas kaidah. Yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan jawazan ba'da lam ta'lil. Fi'il mudhari' sesudah lam ta'lil itu hukumnya boleh dinasobkan dengan an tersembunyi. Ya, sehingga apa konsekuensi dari kata boleh ini? Konsekuensinya adalah kita boleh milih di antara keduanya. An-nya mau ada atau an-nya mau disembunyikan itu tidak mengapa, karena hukumnya apa? Jawazan, boleh. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Pertama, lam ta'lil itu adalah lam yang menunjukkan tentang sebab atau alasan tertentu dari suatu kejadian. Kemudian an setelah huruf lam itu boleh nampak, boleh tidak. Kemudian bagian yang kedua, kita bahas bagian yang kedua, yaitu nasabnya fi'il mudhari' setelah lam juhud dengan an mudmaratan atau an yang tersembunyi. Kita bahas contoh. Maka as-sadiqu liyakhuna sadiqahu. Seorang sahabat itu tidak akan berkhianat kepada sahabatnya. Maka as-sadiqu, tidaklah seorang sahabat liyakhuna berkhianat sadiqahu kepada temannya atau kepada sahabatnya. Kemudian nomor dua, maka natit tuyuru litusjana fil aqfasi. Burung-burung itu tidaklah boleh dikurung di dalam sangkar-sangkar. Ya, maka tidaklah at-tuyuru, burung-burung itu litusjana, untuk dikurung. Ya, fil aqfasi, di dalam sangkarnya. Kemudian nomor tiga, lam yakun asyurtiyu liyasriqa. Polisi itu tidaklah mencuri. Lam yakun, tidak, asyurtiyu, polisi, liyasriqa, mencuri. Kemudian contoh nomor empat, lam akun liurafiqal asyrara. Saya tidak akan berteman dengan orang-orang jahat. Lam akun, tidak akan, liurafiqa, berteman dengan orang-orang jahat. Asyrar, orang-orang jahat. Ya, yang perlu kita perhatikan di sini contoh-contoh yang dibawakan oleh pengarang di sini dari nomor 1 sampai 4 semuanya diawali dengan apa? Huruf nafi. Ya, makana, tidak, artinya makanat, tidaklah. Ya, lam yakun, ya, artinya tidaklah juga. Lam akun juga artinya tidaklah. Ya, kemudian karena kita membahas fi'il mudhari', maka yang perlu digarisbawahi pada contoh-contoh tersebut. Contoh yang pertama, liyakhuna, liyakhuna, nanya fathah, litusjana, ya. Kemudian liyasriqa, kemudian liurafiqa. Kita bahas. Lihatlah fi'il mudhari' yakhuna yang artinya berkhianat, tusjana, dikurung, yasriqa, mencuri, urafiqa, berteman, pada contoh-contoh kalimat sebelumnya, maka kita akan temukan bahwa setiap fi'il itu dihubungkan dengan huruf lam, ya, tapi bukan lam ta'lil, karena artinya bukan sebab, artinya bukan untuk menunjukkan sebab, karena fi'il-fi'il itu tidak menjadi sebab adanya kegiatan sebelumnya, tetapi ia adalah huruf lam yang lain. Sehingga apa? Kalau ini bukan lam ta'lil, lam yang menunjukkan sebab, maka ini pasti lam yang lain. Apabila engkau perhatikan tiap-tiap contoh tersebut, tentu kita akan lihat ia senantiasa didahului oleh
karena yang dinafikan. Seperti yang kita bahas tadi, yaitu artinya apa? Artinya itu negatif atau menafikan, tidaklah, ya bukanlah, itu artinya seperti itu. Atau kata yang berasal darinya, yaitu pecahannya, tasrifnya, itu bisa makana atau lam yakun, ya artinya sama, yaitu menafikan. Karena lam ini selalu berada setelah huruf nafi, maka lam itu disebut lam nafi atau lam juhud. Sehingga karena susunan seperti itu, yaitu didahului dengan apa? Dengan penafian, maka lamnya ini dinamakan dengan lam nafi atau lam juhud, ya. Apabila kita perhatikan huruf akhir fi'il mudhari itu setelah ada lam juhud ini pada contoh-contoh kalimat tersebut, maka kita akan temukan bahwa setiap fi'il itu dinasobkan, ya, semuanya dinasobkan. Akan tetapi engkau tidak dapat menemukan huruf-huruf nasab yang menasobkan fi'il mudhari tersebut. Ya, kalau kita perhatikan di contoh, tidak ada apa? Huruf an, lan, idan, kai pada contoh-contoh tersebut. Ya, tidak ada an, lan, idan, kai pada contoh-contoh tersebut. Sehingga apa? Sehingga pasti ada yang disembunyikan. Karena nggak mungkin li itu menyebabkan apa? Nasab. Ya. Kemudian karena yang dinafikan, kemudian huruf dan lam ini selalu berada setelah huruf nafi, maka lam itu disebut lam nafi dan lam juhud. Apabila kita perhatikan huruf akhir fi'il mudhari itu setelah ada lam juhud ini pada contoh-contoh kalimat tersebut, maka kita temukan bahwa setiap fi'il itu dinasobkan, ya, semua dinasobkan. Akan tetapi kita tidak dapat menemukan huruf-huruf nasab yang menasobkan fi'il mudhari tersebut. Seperti yang kita terangkan, yang menasobkan fi'il mudhari itu salah satu dari 4 huruf, yaitu an, lam, idan, kai. Tapi pada contoh yang kita bacakan tadi itu tidak ada salah satu dari 4 huruf tersebut. Dengan demikian, tentu nasabnya itu dengan sesuatu huruf nasab yang dibuang atau disembunyikan, atau istilah bahasa Arabnya apa? Mudmaratan, ya. Dan tentunya huruf nasab yang terbuang ini adalah an, karena maknanya tidak cocok kalau diganti dengan huruf-huruf nasab yang lain, ya. Makanya judulnya pun apa? Nasabnya fi'il mudhari dengan an mudmaratan atau an yang tersembunyi. Karena an itu tidak dapat ditampakkan setelah lam juhud, maka hukumnya wajib tersembunyi. Jadi kalau susunan kalimatnya itu manfi atau kalimatnya itu negatif, ya, kemudian ada lam, ya, ada lam, maka an itu wajib tersembunyi, tidak boleh namakan, ya. Tidak seperti lam ta'lil tadi, hukumnya boleh nampak, boleh enggak, ya, boleh dinambahkan, boleh tidak. Akan tetapi di sini itu wajib tidak dinampakkan, wajib tersembunyi. Maka contohnya apa? Hanya 4, ya, tidak 8. Kemudian kaidahnya, yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Fi'il mudhari' yang terletak setelah lam juhud itu hukumnya wajib dinasabkan dengan an tersembunyi, ya. Kemudian terakhir untuk part yang pertama ini adalah setelah au, yaitu nasabnya fi'il mudhari' dengan an mudmaratan setelah au. Istami' nushat tabibi au yatimma shifauka. Dengarkanlah nasihat dokter sampai kesehatanmu sempurna. Jadi au di sini punya beberapa makna, ya, punya beberapa makna. Bukan au seperti pada umumnya yang artinya atau, tapi au di sini memiliki 2 makna. Kalau yang dicontohkan di sini memiliki 2 makna. Makna yang pertama adalah artinya sampai, ila, ya, au yatimma syifauka, sampai kesehatanmu sempurna. Kemudian nomor 2, tahabbab ila ikhwanika au tanala ridhahum, cintailah saudara-saudaramu sampai engkau mendapatkan ridho mereka, sampai, ya.
Kemudian yu'aqabul musii'u aw ya'tadhiru, orang-orang yang bersalah itu akan dihukum kecuali ia minta maaf. Ya, ini artinya apa? Illa, kecuali. Au yang nomor 3 dan 4 itu artinya apa? Kecuali. Kemudian yuhramu tilmidul mukafa'ata aw yujtahida, murid itu tidak akan diberi hadiah kecuali ia mau rajin. Ya, ingat pembahasan kita adalah kata au-nya, au yatimma nasab, au tanala nasab, au ya'tadhira ra-nya nasab, kemudian au yajtahida dan-nya juga nasab. Kemudian kita bahas kata-kata yatimma, kemudian tanala yang artinya memperoleh, ya'tadhira minta maaf, yajtahida yang artinya rajin. Pada contoh-contoh kalimat di atas adalah fi'il mudhari'. Ya, semuanya apa? Fi'il mudhari'. Dan setiap fi'il tersebut didahului dengan au. Ya, semuanya didahului dengan au. Apabila kita perhatikan huruf ini pada dua contoh kalimat pertama, itu nomor 1 dan nomor 2, maka kita temukan bahwa huruf ini bermakna atau berarti sampai atau sehingga. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa au di situ maknanya bukan atau, tapi ada dua makna kalau yang dicontohkan di dalam contoh tersebut. Makna yang pertama adalah sampai. Ya, istami' nushat tabibi au yatimma shifa'uka tadi contohnya. Ya, dengarkanlah nasihat dokter sampai sembuhmu sempurna. Karena di tempat huruf ini dapat diletakkan huruf ila sebagai gantinya yang memberikan makna yang sama. Jadi dapat kita katakan istami' nushat tabibi ila an yatimma shifa'uka. Ya, padahal tadi au, tapi maknanya sama kalau diganti dengan ila. Kemudian tahabbab ila ikhwanika ila antanala ridhahum, cintailah saudara-saudaramu sampai memperoleh ridho mereka. Apabila kita perhatikan huruf itu pada dua contoh kalimat yang terakhir, pasti kita temukan huruf itu bermakna illa, kecuali. Karena di tempat huruf ini dapat diletakkan huruf illa yang dapat memberikan makna yang tepat. Jadi dapat kita katakan yu'aqabul musii'u illa an ya'tadhira. Ya, tadi contohnya apa? Pakai au harusnya, tapi maknanya sama dengan illa. Orang yang jahat itu dihukum kecuali ia minta maaf. Yuhramu tilmidul mukafa'ata illa an yastahida. Murid itu tidak diberi hadiah kecuali dia mau rajin. Jadi au di situ maknanya dua, yaitu maknanya ila hingga atau sampai, atau illa kecuali. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Apabila kita perhatikan akhir-akhir fi'il sesudah au ini, maka akan kita lihat ia dinasobkan, tapi tanpa didahului oleh salah satu huruf-huruf nasab yang terlihat. Ya, tadi kita bahas sering berulang-ulang, yaitu yang menasobkan fi'il mudhari itu salah satu dari 4 tadi, yaitu kalau enggak an, lam, idan, kai. Dengan demikian tentulah nasabnya itu karena ada yang menasobkan tapi tersembunyi, tidak nampak. Pastilah huruf nasab yang tersembunyi ini adalah an. Kenapa an selalu dipilih? Karena maknanya tidak dapat dipahami bila diganti dengan huruf nasab yang lain. Kalau diganti lan, maknanya jadi nggak nyambung. Kemudian lan, ya, idzan, kai, semuanya itu tidak nyambung. Karena an-nya tidak terlihat sebelum fi'il mudhari yang didahului oleh au ini, maka dia hukumnya wajib tersembunyi. Sehingga yang sudah kita bahas tadi, setelah fi'il mudhari setelah lam ta'lil hukumnya jawaz atau boleh. Kemudian yang setelah lamul juhud hukumnya wajib untuk disembunyikan an-nya. Kemudian yang setelah au juga hukumnya wajib untuk disembunyikan. Kaidah yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da au allati bima'na ila au illa. Fi'il mudhari' yang terletak setelah au itu hukumnya wajib dinasabkan dengan an tersembunyi, ya, yang maknanya ila sampai
atau illa atau kecuali. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kita cukupkan dulu untuk bagian yang pertama, part yang pertama ini. Insya Allah kita lanjutkan untuk part yang kedua, keadaan nasabnya fi'il mudhari' dengan an mudmaratan atau an yang tersembunyi. Demikian barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.